Selamat pagi deh. Pagi Kak. Iya. Jadi hari ini mata pelajarannya apa deh? Masih PLB. Oh, masih kelima. Oh iya. Karena kita sudah sepakat kemarin deh kalau kita akan bertemu lagi hari ini untuk melanjutkan sesi konseling kita di jam 9 ini. Jadi kita akan melanjutkan sesi konseling minggu lalu deh. Iya. Oke. Di pertemuan kemarin kan kita sudah menceritakan tentang masalah lata dan faktor penyebabnya deh. Masalah kita tentang sulit memahami potensi diri kita itu karena kurang kesadaran kita tentang minat dan bakatnya kita itu apa. Jadi untuk masalah itu deh, saya akan bantu untuk menemukan solusi supaya kita tahu apa minat sama bakatnya kita melalui teknik modeling deh. Jadi di sesi konseling ini saya akan menggunakan teknik modeling untuk menemukan solusi dari masalah lata. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas tentang teknik modeling deh. Sebelum kita menerapkan teknik ini, supaya kita tahu tuh apa itu teknik modeling. Jadi deh, teknik modeling itu teknik yang bertujuan untuk mempelajari perilaku baru dengan mengamati model dan mempelajari keterampilannya. Teknik modeling juga diperuntukkan bagi konseli yang telah memiliki pengetahuan tentang penampilan perilaku, tetapi belum dapat menampilkannya. Kayak kita tahu nih apa minat bakat kita atau apa keterampilan kita tuh, tapi belum kita tahu cara menampilkannya deh, cara mengaplikasikannya toh. Ya, teknik modeling merupakan pendekatan behavioral deh yang berakar dari teori Albert Bandura. Teori ini itu untuk merubah, menambah maupun mengurangi tingkah laku individu dengan belajar melalui observasi langsung untuk meniru perilaku orang maupun tokoh yang akan ditiru, sehingga individu memperoleh tingkah laku baru yang diinginkan. Dalam teknik modeling itu dia terdapat beberapa tujuan. Yang pertama yaitu development of new skill, artinya mendapatkan respon atau keterampilan baru dan memperlihatkan perilakunya setelah memadukan apa yang diperoleh dari pengamatan dengan perilaku baru. Tujuan yang kedua tidak facilitation of exciting of behavior, artinya itu menghilangkan respon takut setelah melihat tokoh bagi si pengamat. Terus yang ketiga itu change in inhibition ability of yang ketiga itu deh, change in inhibition about self expression, atau itu pengambilan suatu respon yang diperlihatkan oleh suatu tokoh dengan pengamatan kepada model. Dan dalam teknik modeling ini dia ada 4 tahapan yang akan dilakukan toh. Tahapan yang pertama yaitu tahap perhatian. Di tahap ini konseli diarahkan untuk fokus memperhatikan model atau contoh perilaku yang ditunjukkan oleh model. Terus tahap yang kedua itu deh tahap retensi. Tahap retensi ini adalah tahap di mana konseli menyimpan dan mengingat perilaku yang telah diamati dari model, dari video yang telah ditampilkan toh. Setelah tahap perhatian, konseli harus bisa mengingat perilaku yang diperlihatkan oleh model agar nantinya dapat meniru perilaku tersebut ketika dibutuhkan. Terus tahap ketiga itu deh tahap reproduksi. Tahap reproduksi adalah tahap di mana konseli mencoba meniru atau mempraktikkan perilaku yang telah diamati dari model. Setelah melalui tahap perhatian dan retensi, konseli kini mengaplikasikan perilaku tersebut secara nyata. Tahap ini itu berfokus pada kemampuan konseli untuk mengubah pengamatan dan pemahaman menjadi
tindakan yang konkret. Terus tahapan yang terakhir itu deh tahap penguatan. Tahap penguatan ini itu dimana konseli menerima dukungan atau umpan balik positif setelah berhasil meniru perilaku yang telah diamati dari model tersebut. Penguatan ini bertujuan untuk memperkuat perilaku baru sehingga konseli termotivasi untuk terus melakukannya dan menjadikannya sebagai bagian dari kebiasaan. Jadi tadi deh penjelasan dari 4 teknik tahapan modeling. Dalam proses konseling ini itu juga deh dibutuhkan kerjasama antara konselor dan konseling. Kerjasama antara konselor dan konseling itu sangat penting deh agar proses konseling ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik deh. Saya akan menjelaskan bahwa selama konseling itu perlu terbiasa dan jujur dalam menceritakan masalah yang dihadapinya. Hal ini membantu saya memahami situasi dengan lebih baik deh. Dengan kerjasama, konseling bisa lebih cepat menemukan solusi yang sesuai karena kita juga terlibat dalam menentukan tujuan dan cara mengatasi masalah tadi. Konseling bukan cuma soal mendengar saran dari konselor, tapi konseling juga perlu berperan aktif untuk mencoba dan menerapkan apa yang sudah dibahas di sesi konseling sebelumnya. Saat menghadapi kesulitan konselor akan selalu siap membantu, tapi konselor juga harus berusaha mengikuti panduan yang diberikan, arahan yang diberikan. Dengan kerjasama yang baik, perubahan yang positif bisa lebih cepat tercapai dan konselor akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan deh. Jadi ini tadi penjelasan tentang kurang lebih tentang teknik modeling. Jadi siap nih untuk melanjutkan sesi konseling Tato? Siap kita. Oke, karena sudah siap dikit, tapi sebelum itu deh Moka menampilkan dulu video. Ini saya buka dulu videonya, kita nonton nih nah. Kita amati ini videonya nah.
Jadi deh, apa yang pertama kali kita rasakan atau pikirkan setelah menonton video tadi? Saya lihat terus juga untuk perubahan itu kayak butuh waktu, usaha dan keberanian. Terus juga kayak mungkin kalau saya jadi dia mungkin harus lebih percaya diri dan takut untuk mencoba hal baru. Bagaimana perasaan tadi setelah menonton video tadi? Kan kita mungkin kayak saya kayak terinspirasi dan sedikit termotivasi. Kayak saya melihat perjalanan hidupnya di anak sastra itu kayak yang dari muda, terus juga terus yang banyak tantangannya. Apa yang kita pelajari dari cara model dari yang video tadi deh bertindak dalam situasi tersebut? Saya belajar bahwa perubahan itu membutuhkan waktu, usaha sama keberanian. Saya juga mungkin perlu untuk percaya diri dan tidak takut untuk memulai hal-hal yang baru. Jangan takut untuk mengeksplor bakat sama bakat diri. Bagus deh. Melihat perubahan yang sangat jelas. Sekarang coba bayangkan jika kita berada dalam posisi Dian Sastro, bagaimana perasaan kita melihat perubahan tersebut? Apakah merasa bangga Ki dengan apa yang telah kita capai, atau mungkin merasa ada hal-hal yang masih perlu diperbaiki? Mungkin kalau saya rasa tuh Kak, saya kalau di posisinya saya kayak merasa bangga dengan segala pencapaian. Tapi pasti juga ada tantangan yang dihadapi. Terus juga mungkin ada rasa khawatir atau rasa ragu pada beberapa titik mungkin. Tapi dari pengalaman itu kayak dia bantu ya untuk tetap menjadi lebih kuat gitu. Betul sekali deh. Perubahan itu tidak mudah, tapi sangat penting untuk kemajuan diri. Kita juga bisa melihat bagaimana Dian Sastro mampu mengatasi. Betul sekali deh. Perubahan itu tidak mudah, tapi sangat penting untuk kemajuan diri kita. Kita juga bisa melihat bagaimana Dian Sastro mampu mengatasi tantangan dan terus berkembang meskipun ada banyak rintangan. Menurut Kak, apa yang bisa kita lakukan untuk memulai perubahan positif dalam hidup Kak? Seperti yang telah dilakukan oleh Dian di video tadi. Saya rasa Kak, pertama-tama itu harus lebih percaya diri, percaya diri dan tidak terlalu takut dengan kegagalan. Terus saya juga ingin mulai mencari cara untuk mengembangkan diri lebih jauh, sama seperti mengenali juga apa minat dan bakat. Itu adalah langkah yang sangat baik deh. Dimengerti bahwa perubahan membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten. Seperti yang kita lihat dalam perjalanannya Dian Sastro tadi toh, dia itu terus berkembang karena dia tidak takut menghadapi tantangan dan berani mengambil keputusan deh, berani mengambil langkah maju. Terus refleksikan langkah-langkah kecil yang kita ambil dan bandingkan dengan tujuan kita ke depan. Jika kita menghadapi tantangan yang sama deh, bagaimana kita akan menghadapinya berdasarkan refleksi tentang video yang sudah kita tonton tadi deh. Kalau misalnya saya menghadapi tantangan, saya akan mencoba tetap tenang dan mencari solusi daripada harus cepat menyerah gitu.
apa langkah pertama yang ingin kita ambil untuk memulai perubahan positif dalam hidup kita? Langkah pertama yang saya ambil itu kayak mencari lebih banyak kesempatan untuk belajar dan berkembang dalam hal yang saya minati mungkin, terus serta berani juga mengambil kesempatan meski ada rasa takut begitu. Mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu deh, karena waktunya juga sudah cukup nih. Nanti kita ketemu lagi di hari Rabu jam 9 ya. Ini tuh Rabu depan. Nanti kita ketemu lagi di jam yang sama nih Dek. Oke, makasih Dek karena sudah mengikuti sesi konseling ini. Sampai ketemu minggu depan Dek. Terima kasih Kakak. Ya, oke.